awal scene kita akan diperlihatkan seorang tokoh yang bernama Degi. Ia sedang menghajar para geng sekolah sendirian. Kemudian kita akan diperlihatkan Degi yang sedang mencari tempat tinggal. Setelah itu, scene berpindah di suatu sekolah yang sedang membahas tentang guru olahraga mereka yang memundurkan diri karena sering dikeroyok oleh siswa-siswa di sekolah itu. Mereka berpendapat bahwa jika keadaan terus begini, maka mereka akan sulit untuk mencari guru olahraga yang baru. Setelah itu, Guru Yin langsung menghubungi salah satu mantan muridnya yaitu Degi. Degi ditawari pekerjaan yaitu sebagai guru olahraga. Tanpa pikir panjang, Degi langsung menerima tawaran itu. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke sekolah itu. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan sekumpulan siswa yang sedang merokok. Siswa-siswa itu langsung menantang Degi untuk berkelahi. Kemudian Degi langsung menghajar mereka semua sampai babak belur. Karena hal itu, para siswa itu langsung menjadi takut pada Degi. Saat Degi tiba di sekolah, ia langsung disambut oleh guru-guru di sana. Ia juga diberitahu oleh guru lainnya bahwa kelas yang sedang ia pegang adalah kelas yang sangat membuat guru tidak betah. Setelah itu, Degi diantar oleh guru Ho ke kelas itu. Saat tiba di kelas, para murid tidak menghiraukan Degi. Hal itu membuat Degi marah dan Degi langsung membanting bukunya. Kemudian para siswa itu langsung terdiam. Di dalam kelas itu juga terdapat para siswa yang merokok tadi. Mereka pun langsung ketakutan. Setelah selesai pelajaran, ada seorang siswa yang bernama Ji-Yun sedang membicarakan tentang bagaimana cara mendapat uang dengan cepat. Ji-Yun adalah tipikal orang yang mata duitan. Saat itu ada siswa yang mendengar percakapan Ji-Yun, dan siswa itu adalah salah satu dari siswa yang dihajar oleh Degi karena merokok tadi. Ji-Yun pun diberikan pekerjaan oleh siswa itu dan mereka akan memberikan imbalan pada Ji-Yun. Malam harinya saat Degi pulang dari sekolah, tiba-tiba Ji-Yun menabrakkan dirinya pada Degi. Saat Degi akan menolong Ji-Yun, dua siswa tadi datang sambil merekam Degi dan Ji-Yun. Hal itu mereka lakukan agar supaya seakan-akan Degi sedang melakukan tindakan kekerasan pada Ji-Yun. Kemudian datang salah satu siswa, sebut saja Udin. Udin langsung mengambil handphone yang digunakan untuk merekam itu dan langsung menghapus video tadi. Kedua siswa itu hanya terdiam. Melihat hal itu, Degi berpikiran bahwa Udin ini adalah bos dari mereka. Keesokan harinya, Udin sedang berjalan dengan cewek yang ia sukai yang bernama Erin. Erin menceritakan suatu rahasia pada Udin, dan rahasia itu akan Erin pamerkan pada temannya nanti. Dari belakang, dua siswa semalam bersama bosnya yang bernama Steve tidak terima dengan perlakuan Udin semalam. Saat sedang di ruang guru, Degi bertanya pada guru-guru yang berada di situ. Degi bertanya tentang Udin. Apakah Udin ini adalah bos di sekolah itu? Kemudian guru-guru di situ mengatakan bahwa Udin adalah bos sejak ia masih SMP. Namun ia meninggalkan semua itu demi cewek yang ia sukai, yaitu Erin. Di kelas, Erin memamerkan pada temannya bahwa ia baru saja mendapat kontra dengan salah satu artis penyanyi. Namun geng dari Steve tidak terima hal itu dan kemudian mereka mengejek Erin. Udin yang melihatnya awalnya hanya terdiam sambil menahan emosinya. Namun saat Erin ditampar, Udin langsung turun tangan dan menghajar orang yang menampar Erin. Degi pun langsung pergi ke kelas itu untuk memisahkan mereka yang sedang berkelahi. Karena hal itu, Udin akan dikeluarkan dari sekolah. Namun Degi memohon pada kepala sekolah agar tidak mengeluarkan Udin. Dan Udin pun diberikan kesempatan terakhir oleh kepala sekolah. Saat pulang sekolah, Degi pulang bersama guru Ho. Saat di perjalanan, Degi melihat Ji-Yun yang akan dipukul oleh bosnya. Guru Ho pun terpesona melihat Degi yang memberikan pelajaran pada bosnya Ji-Yun. Kemudian scene berpindah pada seorang kepala gangster yang sedang menemui para gangster yang ada di sekolah Degi. Di sekolah itu ternyata ada seorang yang memegang para anggota gangster dan anggota gangster itu berada di dalam kelas Degi, yaitu geng Steve dan geng Justin. Pemimpin itu bertanya tentang siapa yang menjadi bos di antara mereka. Steve dan Justin sama-sama mengakui bahwa dirinya adalah bos. Kemudian pemimpin mereka meminta agar yang menjadi bos hanya satu orang saja. Geng Steve dan Justin pun akan melakukan perkelahian untuk menentukan siapa yang akan menjadi bos mereka di sekolah. Geng Justin mengajak Udin untuk bergabung dengan mereka untuk melawan geng Steve, namun Udin menolak. Kemudian saat Degi sedang makan, ia mendapat telepon dari teman lamanya waktu SMA
yang pernah ia tolong saat temannya itu sedang dikeroyok oleh geng sekolah. Mereka meminta Degi untuk menghajar musuh mereka saat SMA dulu, namun Degi juga menolak. Di sisi lain, ada seorang guru yang sedang mencari tahu semua tentang Degi. Ia membuka berkas-berkas yang ada di meja Degi dan menelpon salah satu gurunya, sehingga guru itu mengetahui semua hal tentang Degi. Keesokannya, Udin diancam oleh Justin. Justin akan menyebarkan foto Erin saat sedang merokok pada semua siswa yang ada di sekolah. Hal itu mereka lakukan agar Udin mau bergabung dengan geng Justin. Sedangkan di ruang guru, seorang guru yang telah mengetahui asal-usulnya Degi menceritakan semua latar belakang Degi pada guru-guru yang ada di ruang guru. Guru-guru yang ada di sekolah mulai menjauhi Degi. Guru yang mencari info tentang Degi tidak suka dengan kedatangan Degi di sekolah itu. Ditambah lagi, guru Ho yang ia sukai mulai menyukai Degi. Degi yang sedang pulang dijegat oleh ayahnya. Ayahnya berkata pada Degi bahwa ia kecewa, karena meskipun Degi sudah menjadi guru, ia tetap saja masih berkelahi. Hal itu dibantah oleh Degi karena hal itu hanyalah salah paham. Keesokan harinya, tibalah saat para gangster akan berkelahi. Para guru yang mengetahui itu juga segera bersiap untuk memergoki mereka. Saat akan berkelahi, geng Steve terkejut karena Udin bergabung dengan geng Justin. Dan kemudian mereka pun berkelahi. Di tengah perkelahian, Degi datang untuk memisahkan mereka semua. Namun mereka malah membantah dan mengeroyoki Degi. Awalnya Degi bisa mengatasi mereka semua. Namun karena serangan yang tiada henti, Degi pun mendapat pukulan. Namun tak disangka Udin langsung membantu Degi. Akhirnya mereka berdualah yang akan menghadapi mereka semua. Kemudian saat guru-guru datang, mereka hanya melihat saat Degi berhasil memperdamaikan mereka. Lalu Degi pun dikeluarkan dari sekolah. Degi dikeluarkan dari sekolah karena kepala sekolah menganggap perkelahian para siswa itu disebabkan oleh Degi. Kemudian para siswa yang sudah berdamai tak mengikhlaskan kepergian Degi. Di akhir film, Degi dihampiri oleh ayahnya. Ayahnya berkata bahwa ia bangga karena Degi berhasil memperdamaikan para siswa. Lalu ayahnya Degi memberikan Degi sebuah tanah untuk ia kelola. Dan film pun tamat.